Banyak banget yang gagal paham ketika gue bilang jika Timothy Ronald diputus bersalah dan masuk penjara, dunia kripto akan hancur. Mereka gagal paham karena mereka nggak bisa berpikir jauh. Jika Timothy diputuskan bersalah, masuk penjara, yang akan terjadi adalah semua orang akan bilang, tuh kan bener, dunia kripto itu adalah dunia tipu-tipu. Dunia investasi lah, trading lah semuanya, itu bullshit semuanya, itu adalah judi. Kenapa? Karena mayoritas masyarakat sudah sakit hati dengan ini. Apa yang dilakukan oleh Timothy melalui Game of Attention ya, itu keren banget ya, followernya jadi banyak banget, engagement banyak banget. Jadi jangan disalahkan kalau dikatakan bahwa influencer kripto terbesar itu adalah Timothy. Itu benar. Oleh karena dia menjadi influencer dengan engagement follower terbesar based on data, maka damage yang dihasilkan juga besar ketika dia melakukan kesalahan. Dan hal tentang Timothy ini tidak hanya berhenti di dunia investasi. Kenapa? Karena ini sudah masuk menjadi konflik sosial kehidupan masyarakat. Banyak Gen Z yang dianggap terpengaruh dengan cara berpikir dia, yang mungkin itu bukan Timothy yang asli, tetapi itu merupakan game of attention-nya dia. Oke? Jadi ini tidak hanya stop di ranah investasi. Nah, bagaimana jika Timothy akhirnya diputuskan tidak bersalah secara hukum? Well, ini juga akan menjadi kehancuran buat nama kripto. Orang akan bilang, gimana nggak bersalah nih aparat hukum Indonesia? Wah parah, udah ada ribuan orang yang merasa rugi, udah ada banyak orang yang merasa udah join member, tidak diurus dengan baik. Kan pasti banyak pasal-pasal yang lain yang bisa disangkakan. Akhirnya apa? Nama hukum di Indonesia jadi jelek, dan nama kripto dan investasi tetap menjadi jelek karena mereka akan bicara apa? Tuh kan, ya udahlah percuma lah, udahlah nggak usah urusan sama kripto lah, trading lah, saham dan seterusnya, karena semua sama saja, ada yang dirugikan tetapi tidak ada yang dipersalahkan untuk tanggung jawab, walaupun mungkin kesalahan ada di investor sendiri. Jadi dari sini kita tahu sama-sama, mau Timothy dianggap salah atau tidak, basically Gemma Guardi tidak peduli. Tetapi yang gue peduli, nama, credibility, dan citra dari industri investment di Indonesia sudah rusak. Damage sudah terjadi. Dan ini yang kalian harus mikir. Daripada ribut dan terus-terusan begini, kenapa nggak duduk mediasi? Karena kalau mediasi, hasilnya akan berbeda. Mediasi dilakukan berarti dunia kripto itu adalah dunia yang ada titik kejujuran di situ, dan dua belah pihak mengakui sama-sama ada kesalahan, berakhir dengan damai, dan dunianya, ekosistemnya menjadi baik lagi. So, this is my point of view. Mohon maaf kalau kemarin saya tidak menjelaskan karena saya anggap kalian sebenarnya sudah smart. Ternyata memang benar banyak SDM rendah yang tidak bisa berpikir karena mereka terlalu gampang untuk hidup instan. So, sebarkan video ini supaya kalian tahu dunia sedang tidak baik-baik saja dan ekosistem investment menjadi terancam dengan game of attention yang tidak bertanggung jawab.